podcast Mamen Berdialog episode 4. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu nih dari divisi 5, yaitu divisi Kesma. Oke, perkenalan dulu nih, boleh dari Kak Divya dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Isnagia sebagai Kepala Divisi Kesma. Selanjutnya, saya Lucia Alvarenza sebagai Sekretaris Divisi. Di sini saya jadi bendahara divisi, nama saya Emilin. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramada Putri sebagai anggota divisi Kesma. Saya Jurnal Lubis sebagai anggota divisi Kesma. Perkenalkan, nama saya Rizky Dodo sebagai anggota divisi Kesma. Saya Faisal Nur Azhari, anggota divisi Kesma. Oke, gimana nih kabarnya kalian semua? Baik-baik aja atau lagi pusing-pusing nih? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Baik-baik aja ya. Dan alhamdulillah Kesma juga agak lega ya Iya. mengajarkan proker gitu. Iya. Proker pertama kami. Iya, tuh. Oke, udah perkenalan nih. Jadi aku tuh mau tanya, kalau di divisi Kesma itu apa sih? Boleh dijelasin? Oke, sebelumnya mungkin belum pada tahu nih divisi Kesma itu apa. Divisi Kesma itu sebagai wadah atau fasilitator yang menjadi wadah untuk mahasiswa prodi manajemen untuk menyampaikan aspirasi atau keluh kesahnya dan disampaikan kepada pihak yang bisa memberikan jawaban atau memberikan solusi, dan kita juga berfungsi untuk mensejahterakan mahasiswa. Oke, kalau boleh tahu di divisi Kesma itu kita kan udah setengah periode nih, proker sama proker yang udah dijalanin tuh apa aja sih? Siapa yang mau jawab? Mungkin dari apa aja yang bakal jawab. Produk pertama kita itu ada Obama. Pertama itu tuh Obama itu kita menampung aspirasi dari mahasiswa untuk disampaikan ke pihak yang dapat menjawab aspirasi tersebut. Dan proker yang habis kita jalani itu yang kedua yaitu seminar konsentrasi. Nah, seminar konsentrasi ini juga wadah buat mahasiswa untuk kejuruannya, karena tingkat-tingkat 1 ini kan mau pada kejuruan semua gitu. Terus habis setengah periode ini sih bakal banyak lagi proker dan proker yang bakal dijalani. Kalau ngomong-ngomong soal aspirasi tuh, kalau dari divisi Kesma itu alur aspirasi itu kayak gimana? Oke, mungkin mau jelasin yang alur aspirasi ya. Alur aspirasi itu kita ada 2 penampungan. Yang pertama itu melalui barcode WhatsApp yang ada di link bio IG Instagram manajemen, dan itu juga barcode WhatsApp juga ada di mading-mading di FEB UGC. Sama yang kedua yaitu melalui tadi yang udah disebutin Obama 1 sama nanti ada Obama 2, dan itu alurnya per setengah periode tuh biasanya. Misalkan di Obama 1 sama di barcode kita kumpulin dulu, lalu kita mengkaji dulu secara bersama melalui Kesma internal manajemennya dulu, lalu kita akan mengkaji dengan Kesma Ormawa FPB-nya. Nah, setelah itu nanti kita sampaikan ke lembaganya. Jadi dalam satu periode itu penyampaian aspirasi dilakukan 2 kali ya? Iya, 2 kali, ada setengah periode sama akhir periode. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian awal-awal masuk manajemen itu pasti belum pada kenal kan? Itu cara pendekatan kalian tuh buat kenal satu sama lain itu gimana sih? Boleh dari Aul? Oke, mungkin dari aku ini ya, sering kumpul dulu gitu, sering main. Jadi gampang apa juga sama yang lainnya kayak gitu. Kalau dari aku. Kalau dari Rizky, cara pendekatannya gimana nih ke teman-teman? Soalnya aku lihat kan Rizky tuh kayak diem gitu. Ya, pertama ya kita kenalan dulu, intinya kan kenalan. Terus kita juga kayak sering-sering itu juga benar tahu ya. Kita tuh ngadain kumpulan, Kesma gitu. Jadi kayak biar lebih akrab lagi kali secara. Oke, kita kan udah berjalan setengah periode nih di manajemen, udah banyak proker dan proker yang dijalanin. Aku mau tanya, gimana sih cara kalian untuk bekerja sama atau berkolaboratif gitu supaya proker atau proker yang kalian jalanin itu berjalan dengan lancar dan sukses? Boleh dari kamu sih? Yang pertama itu komunikasi ya sama yang teman-teman lainnya, anggota yang lain. Komunikasi yang dijaga, terus tuh kerjasamanya juga dijaga. Tapi kalau emang komunikasinya nggak dijaga ini kan
bakal ngaruh sama kerjasamanya juga kan. Oke, kalau dari Renal gimana cara? Kalau dari saya ya yang disebutin sama Kak Lucy juga mungkin ya komunikasi, terus juga kita saling ngasih semangat gitu tuh, selalu ngasih semangat juga ke anggota-anggota lainnya. Jadi itu aja sih. Tapi kalau misalkan kalian kan udah menerapkan kayak gitu, tapi kan pasti ada aja perbedaan dari kalian ya, entah itu perbedaan pendapat atau perbedaan cara menyikapi suatu masalah gitu. Itu apa sih yang bakal kalian lakuin untuk mengatasi itu? Problem solvingnya itu gimana? Boleh dari Isa? Kalau sebenarnya untuk perbedaan pendapat kan masih selalu ada ya, apalagi di organisasi gitu. Jadi ketika bersama teman-teman kita atau divisi berbeda pendapat, kita itu saling memberi solusi atau menemukan jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu. Ada lagi? Boleh dari Mimi? Mungkin kalau dari saya sih ya benar sih yang kata Isa, di organisasi kan pasti namanya banyak kepala. Mungkin dari saya sendiri sih berdiskusi tuh kayak komunikasinya, terus dari setiap masalahnya dibicarakan biar kita tuh bisa nemu titik tengah dari permasalahan tersebut tuh. Oke, kalau dari pandangan Kak Devi itu gimana? Kalau misalkan anak-anaknya nih lagi ada perbedaan pendapat atau Mungkin kalau perbedaan pendapat pasti sering kedenger ya dari maksudnya dari anak-anak ke aku, kalau kayak misal di kumpul-kumpul kayak semuanya itu, apalagi pas proker pertama, karena itu kan seminar konsentrasi yang ngebawain satu angkatan di manajemennya doang, tapi kan itu kayak banyak banget kan masanya, dan mungkin yang menjadi perdebatan banyak. Dan kalau untuk itu sih benar ya kata-kata mereka kayak berdiskusi terlebih dahulu tuh. Aku selalu kayak ngumpulin mereka buat ayo ngobrol tentang ini. Kalau misalnya ada masalah tentang kayak apa ya, pas konsentrasi tuh kayak dana ya, kita tuh kekurangan di dana kan. Nah, aku selalu kayak ayo ngobrol buat kekurangan dana ini mau dibawa kayak gimana buat kitanya. Kita obrolin dulu di internal kitanya, jangan dibawa ke luar dulu tuh. Kayak dari kitanya dulu maunya kayak gimana. Kalau misalkan kita maunya jalan bareng-bareng semua dari anak semuanya, ayo kita lakuin itu. Kalau misalkan maunya dibagi, ya udah kita bagi, dan akhirnya alhamdulillah kita nyampe di titik tengah itu ya. Oke, aku mau tanya nih, strategi kalian untuk menjalankan proker atau proker gitu kayak gimana sih? Strategi yang kalian lakuin nih sewaktu ngejalanin proker kayak gitu. Boleh, siapa yang mau jawab? Mungkin ini sih yang mau jadi ketua pelaksana mungkin punya strateginya masing-masing. Bisa? Jadi untuk saya kan jadi ketua pelaksana di forum angkatan ya. Ini mungkin strategi yang akan saya lakukan untuk menghadapi proker tersebut adalah yang pertama tentang perbaikan istirahat, perbaikan tidur, untuk kesehatan fisik kita untuk menghadapi proker tersebut. Lalu mungkin yang harus kita lakukan tuh komunikasi dan chemistry kita bangun terhadap PT dan koornya untuk menjalankan proker tersebut. Terutama itu sih komunikasi dan chemistry-nya. Kalau dari awal gimana strategi? Kalau dari aku, kebetulan aku diamanahi dari Kadin itu jadi ketua pelaksana dari Welcome, yang itu tuh proker untuk maba-maba. Kalau dari aku strateginya mungkin iya benar komunikasi yang pertama. Terus mungkin aku bakal matangin konsepnya dulu kayak gimana, baru nanti aku bisa bicara sama yang lain tuh, sama anak-anaknya kayak gimana juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan setiap strategi itu pasti kan ada yang belum bisa terlaksana tuh, itu solusinya gimana? Kalau dari aku sih mungkin kalau misalnya terlaksana ya strateginya, mungkin kayak ini ya diskusi tuh gitu, kayak ada kendala dari ini kenapa gitu tuh, kayak bisa dibicarain lagi tuh bareng-bareng kendalanya kayak gimana, terus solusinya juga kayak gimana kayak gitu. Oke, kalau dari kamu sih? Kalau dari aku yang Strategi yang dilakuin. strateginya itu yang pertama sih komunikasi ya. Komunikasi, yang paling penting komunikasi, sama kita harus membangun kerjasama juga setiap PT Koor sama anggota-anggota yang lainnya juga. Terus kita juga harus siapin dari matang-matang konsep apa yang kita bawa buat proker atau proker kita yang jalanin gitu, akan kita jalankan. Oke,
Kalau dari Renal sendiri gimana? Mungkin kalau dari saya kan tuplak Obama 2. Nah, kalau strategi saya ini kan sebenarnya Obama 2 ini juga nggak terlalu jauh dari Obama 1. Perbedaannya cuma di Obama 1 kan hanya memberi aspirasi, dan di Obama 2 itu menjawab aspirasinya di Obama 1. Nah, strategi yang saya pakai ya tentu saja yang udah disebutin sama teman-teman, komunikasi itu sangat penting. Terus juga ya kerjasamanya lah mungkin. Ya paling itu doang sih. Jadi udah ada contohnya di Obama 1 nih, tinggal Obama 2 ini dimatangin aja gitu. Oke, jadi intinya strategi yang banyak digunakan ketika kita menjalani proker itu komunikasi ya, karena emang komunikasi itu kan penting ya, dan itu kuncinya gitu. Tapi kan kadang komunikasi itu nggak selalu berjalan dengan lancar ya, pasti ada aja miskom. Itu solusinya gimana sih dari kalian sendiri kalau misalkan terjadi miskomunikasi antar kalian nih, antar anggota-anggotanya gitu? Boleh dari Bibi? Mungkin kalau misalkan dari aku sendiri sih, kalau terjadinya miskom ya, apalagi untuk PTKO-nya, aku bakal langsung menanyakan tuh kepada orangnya gitu tuh, kayak kenapa bisa terjadi hal seperti itu tuh. Jadi kita nyari ujung dari permasalahan tersebut tuh apa, awal mula bisa terjadi seperti itu tuh apa. Nanti habis kita ketemu nih ujung dari permasalahan bisa terjadinya miskom, baru langsung memperbaiki dari masalah tersebut gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Rizky solusinya gimana nih? Kalau untuk terjadi miskomunikasi itu yang pertama kita ya caranya benar kita mencari dulu titik salahnya di mana masalah itu apakah kabar atau jaringan. Nah, yang kedua kita ngomong juga, misalkan dari setiap kalau kita ada miskom, kita ngomong ke orangnya langsung menanyakan. Nah, habis menanyakan kita juga cari solusinya gimana buat itu solusi itu. Oke. Ini menambahkan ya, mungkin buat mencegahnya dulu ya, buat kita nggak miskomunikasi itu yang pertama kita harus selalu report. Misalkan kita ada grup PT Koor sampai keseluruhan, kita bisa report terlebih dahulu di grup PT Koor tersebut apa aja yang udah dilakuin sama divisi ini atau bendahara ini, sekretaris ini, biar semua anggota atau seluruh koor-koornya tuh bisa tahu apa aja nih yang harus kita lakuin juga nih. Misalkan dari PDD udah nyelesain logo, berarti sekretaris udah bisa garap surat kayak gitu. Jadi itu harus saling report tuh untuk ya tetap ada kerjaan yang bisa dilakuin berjalan terus gitu. Oke, berarti miskomunikasi juga itu maksudnya berkendala ya. Ya. Tapi selain miskom gitu, ada nggak sih kendala-kendala yang sering kalian rasain selama kalian menjalankan proker atau proker gitu? Boleh dari Rena? Kendala nggak terlalu banyak sih, paling miskom doang sih palingan. Kalau dari kendala selama saya dari proker atau proker, ya paling miskom doang. Selain itu berarti nggak ada lagi kendala-kendala yang dirasain? Ada. Kalau dari Isa ada nggak? Mungkin buat saya pribadi itu kendala utama ya di 2 bulan terakhir di manajemen, kondisi fisik saya yang kurang fit, yang kurang sehat membuat terganggunya peran saya terhadap pelakor tersebut. Nah itu utama sih, makanya saya sekarang itu udah menjaga lagi kondisi kesehatan saya untuk memaksimalkan gitu kondisi kesehatan saya. Ini gitu sih. Kalau dari kau sih pasti ada kendala kan? Oh iya sih, kalau yang kendala itu tuh dari proker-proker sebelumnya tuh susah bagi waktunya. Sekarang kan aku kan tingkat 2 ya, kemarin tingkat 2 mau tingkat 3 itu pasti bakalan bentrok gitu rapat sama mata kuliah. Udah banyak tugas lagi. Iya, ada banyak tugas kayak gitu, itu susah bagi waktu. Terus juga dari tugas perkuliahan sama tugas dari organisasi itu tuh kayak sama-sama waktunya berdekatan gitu. Jadi itu deket-deketan. Terus kalau dari misal kalau sih dihadapkan dengan hal kayak gitu, misal antara pendidikan dan organisasi itu bentrok, itu gimana solusinya kalau dari kau sih? Kalau dari aku sih ya selesai dulu yang perkuliahannya. Soalnya kan kalau kuliah kan lebih butuh tuh. Kalau emang kita nggak nyelesain kuliah, kita kan nggak bakal keluar dong dari MGC. Terus tuh kalau emang udah selesai, baru kita ikutin organisasi. Oke, pertanyaan terakhir nih, aku mau tanya proker atau strategi yang bakal dijalani untuk setengah periode ke depan itu ada apa aja sih? Aku jawab ya. Yang pertama itu dari Bookhaven di bulan
September. Kebetulan itu aku diamanahin sebagai ketua pelaksana ya. Sama forum angkatan, welcome, Obama 2. Berarti ada berapa itu? Ada 4. Dan itu proker. Enggak, proker 2. Oke. Kayaknya udah cukup ya sesi tanya-tanyanya. Kayaknya udah pada pengen pulang juga nih. Enggak juga. Yang banyak menjawab. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi game. Jadi game kali ini itu namanya The Meet. The Meet itu singkatan loh. The Meet itu singkatan dari dengar, pahami, tiru. Jadi pada game The Meet ini itu game kekompakan. Kayak misal nanti aku ngomong nih, peragakan satu gerakan cara memakai tas. Nanti kalian peragain sesuai imajinasi kalian gimana cara memakai tas. Nah, nanti yang beda sendiri itu bakal didiskualifikasi, dia udah langsung kalah gitu. Oke. Udah siap belum? Siap ya. Siap. Langsung aja ke yang pertama ya. Kasih satu gerakan. Ini contoh dulu apa? Ya, ini lalu ayo contoh. Coba yang tadi ya, contoh kasih aku satu gerakan cara memakai tas. Dia beda sendiri kan? Ini yang dia beda sendiri itu berarti dia langsung kalah, dia langsung didiskualifikasi gitu guys. Udah pada paham belum? Paham. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, kasih satu gerakan. Oh ya, nanti tunggu aku hitung sampai 3 dulu ya. Oke. Kasih satu gerakan mandi. 1, 2, 3. Kita lanjut ya. Kasih satu gerakan cara berenang. 1, 2, 3. Kesma, banyak kompak. Oke, lanjut ya. Peragakan gerakan bersin. 1, 2, 3. Kompak juga ya ternyata. Tandanya apa? Oke, selanjutnya kasih aku gerakan gorila. 1, 2, 3. Udah. Berarti yang beda Aul sama Rena ya. Ya, yang beda kan Kak Siska, Aul dan Renal. Jadi kalah. Keluar. Iya, keluar. Sini. Boleh mendekat. Ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kasih aku gerakan. Kasih aku gerakan menembak. 1, 2, 3. Wih. Kasih aku satu gerakan biduan. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Kasih aku satu gerakan nyetir. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kasih aku satu gerakan
cara benerin jilbab. 1, 2, 3. Oke. Jadi di divisi Kesma itu yang kompak, Kak Lucy dan Rizky. Oke, jadi sesi gamenya udah selesai nih. Sebelum podcast kali ini ditutup, ada closing statement nggak dari Kadif Kesma untuk Kesma atau untuk tim manajemen sendiri? Mungkin buat Kesma dulu ya, mungkin aku mau ngucapin makasih banyak buat anggota-anggota aku semuanya yang udah ngebantuin aku, kerjasama sama aku, dan tetap semangat dan tetap jaga kekompakannya, saling komunikasi, diskusi terus, jangan pernah kelewat diskusinya. Kalau buat tim manajemen, ayo kita bareng-bareng capai tujuan tim manajemen 2024. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga buat anggota-anggota Kesma yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mamen kali ini. Oke, buat teman-teman, sebelum podcast kali ini selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian podcast Mamen Berdialog episode 4 kali ini. See you next time and bye-bye.